Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 410. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di bawah, semua orang kota Guhua memandang Qinchan dan Guchang dengan bersyukur. Namun mereka juga sedikit ketakutan, karena mereka tidak tahu asal-usul organisasi Dao Surgawi ini, dan takut akan dibunuh juga. Qinchan melirik semua orang dan berkata, "Semuanya tenanglah, organisasi Dao Surgawi saya akan bertindak untuk surga, dan membela keadilan. Organisasi ini diturunkan dari zaman kuno. Adapun Qi Xiong dan Yuan Tuo, mereka berdua juga akan diadili." Setelah mengatakan ini, Qinchan membawa Guchang ke dalam kehampaan dan mengikuti Qi Xiong dan Yuan Tuo. Setelah Qinchan dan Guchang pergi, ada suara satu demi satu dari seluruh kota Guhua. Banyak orang berbicara dengan semangat. Organisasi Dao Surgawi sebenarnya adalah organisasi tersembunyi yang diwarisi dari zaman kuno. Latar belakangnya begitu besar. Ini hebat. Jadi apakah benua Tianwu kita akan diselamatkan? Istana penegak hukum akhirnya memiliki lawan. Semua orang berseru dengan penuh semangat dan semua orang di kota Guhua menyebarkan berita ini kepada setiap orang yang mereka temui. Di saat orang-orang kota Guhua bersemangat, di sebuah gunung ribuan mil jauhnya dari kota Guhua, nampak dua sosok bergegas keluar dari kehampaan. Salah satunya terluka parah, itu adalah Qi Xiong dan Yuan Tuo. Sial, organisasi Dao Surgawi ini tidak tahu berasal dari mana. Sebenarnya dia berani menentang istana penegak hukum saya, sangat ambisius, kata Qi Xiong dengan marah seraya menggertakkan giginya. "Qi Xiong, kali ini kita benar-benar kehilangan banyak orang," kata Yuan Tuo. Dia juga berbicara dengan wajah yang jelek. Kali ini mereka memimpin ratusan ahli di dua cabang istana penegak hukum untuk menghukum 3 keluarga besar. Tetapi sekarang diperkirakan ratusan murid itu telah jatuh. Ini merupakan pukulan besar bagi istana penegak hukum. Yang membuat mereka berdua semakin khawatir adalah ketika mereka berdua kembali ke markas istana penegak hukum, mereka pasti akan dihukum berat. Qi Xiong menghela napas dalam dan berkata, "Itu urusan nanti. Yang paling penting sekarang kita harus mengirim berita ke markas. Biarkan markas untuk mengirim ahli untuk datang dan membunuh mereka berdua, sehingga aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku ini." "Saya pikir kalian berdua tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hati kalian." Tiba-tiba suara cibiran terdengar di telinga keduanya. "Siapa itu?" Qi Xiong berbalik dengan kaget dan melihat dua sosok perlahan muncul di kehampaan. Itu adalah Qinchan dan Guchang. "Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengikuti kami sampai ke sini?" kata Qi Xiong. Dia terkejut. Mereka telah membersihkan jejak di belakang mereka selama pelarian. Bahkan ahli Martial Emperor tahap tengah mungkin tidak akan bisa menemukan jejak mereka. Tapi sekarang hati mereka benar-benar tenggelam. Orang ini benar-benar menemukan mereka. "Tidak ada yang tidak mungkin. Sebelumnya aku yang membiarkanmu pergi hanya untuk membuatnya lebih nyaman untuk dilakukan," kata Qinchan. "Apakah kamu pikir kamu bisa menahanku di sini?" Saat ini di pikiran Qi Xiong dia hanya ingin pergi untuk secepatnya melaporkan hal ini kepada ahli kuat di istana penegak hukum. Segera dia dan Yuan Tuo membakar esensi sejati. Auranya melonjak dan hendak ingin melarikan diri ke dalam kehampaan lagi. "Bakara, skeleton cabang, lakukanlah. Jangan biarkan mereka kabur," kata Qinchan dengan santai, acuh dan tak acuh. "Ya, baik tuan." Segera dari kehampaan di sisi Qi Xiong dan Yuan Tuo, tiba-tiba muncul dua serangan telapak tangan, langsung menghantam keduanya, sampai terjatuh. Apa itu? Ada orang yang bersembunyi. Dari kapan itu? Qi Xiong dan Yuan Tuo ketakutan, berbalik ingin melarikan diri lagi. Namun di bawah telapak tangan itu, kehampaan seperti membeku.
membuat keduanya tidak bisa bergerak dan terjerat di sana. Bagaimanapun mereka memukul, telapak tangan itu tidak bisa dipindahkan sedikit pun. Mustahil! Keduanya meraung dengan putus asa dan ketakutan. Dengan kekuatan seperti itu, kedua pria yang baru muncul itu setidaknya ahli martial emperor tahap tengah, bahkan lebih. Seberapa mengerikan organisasi Dao Surgawi ini? Keduanya pusing menerima tekanan dari Mokara dan skeleton cabang dan akhirnya pingsan. Pergi, ayo masuk ke dalam cakram Gyo Qiankun. Qin-chan melambaikan tangan. Dengan kendalinya semua orang langsung memasuki cakram Gyo Qiankun. Hei, bangun, bangun! Sebuah suara terdengar di telinga Qi Xiong dan Yuan Tuo. Sesaat kemudian mereka berdua langsung terbangun dari pingsannya. Di mana ini? Qi Xiong memandang sekeliling dan hanya menemukan dunia kosong dengan warna serba putih. Di depannya ada 4 orang bertopeng duduk di sana dengan tenang, menatap mereka dengan mata menghina. Juga ada seekor kucing hitam yang juga menatap mereka dengan mata menghina. Selain itu mereka berdua juga melihat sebuah raksasa yang samar-samar terlihat sedang terbaring di belakang keempatnya. Di mana tempat ini? Kata Qi Xiong dan Yuan Tuo dengan linglung. Kalian tidak perlu tahu tempat apa ini. Saya hanya ingin mengetahui beberapa rahasia dari kalian, kata Qin-chan. Tidak peduli di mana ini. Kami tidak akan pernah mengatakan apapun, kata Qi Xiong. Tuan, omong kosong apa dengan mereka? Siksa saja sampai mereka mau mengatakannya, kata Mokara dengan marah. Merasakan aura Mokara, Qi Xiong dan Yuan Tuo terkejut karena Mokara adalah ahli martial emperor tahap akhir. Tidak kusangka organisasi Dao Surgawi ini memiliki ahli di tingkat akhir. Untuk selanjutnya Qi Xiong dan Yuan Tuo disiksa terus-menerus, tetap tidak mau mengatakan apapun. Qin-chan sangat kesal jika keduanya tidak memiliki sebuah pembatas jiwa di tubuhnya. Mungkin Qin-chan telah lama memperbudak keduanya. Tapi Qin-chan sudah memeriksanya bahwa ada sebuah pembatas jiwa yang sangat rumit yang ditanam pada keduanya. Jika pembatas jiwa ini aktif, mungkin jiwa Qi Xiong dan Yuan Tuo akan langsung dihancurkan dan mati. Tuan, teknik pembatas jiwa di tubuh kedua orang ini nampaknya mantra pengekangan jiwa dari ras iblis alien saya, kata Mokara. Apakah kamu yakin? Kata Qin-chan. Saya tidak mungkin salah. Yongye, coba kamu lihat, kata Mokara. Skeleton cabang melangkah maju, persepsinya lalu memeriksa Qi Xiong. Setelah itu dia berkata, itu memang mirip dengan mantra dari ras iblis alienku. Namun nampaknya ada beberapa modifikasi, dan juga orang yang menanam mantra pengekangan jiwa ini, kekuatan jiwanya seharusnya lebih tinggi dariku dan Mokara, kata skeleton cabang. Apa, lebih kuat darimu dan Mokara? Jadi kalian berdua tidak bisa melanggar pembatas jiwa ini. Lalu kucing hitam, bagaimana denganmu? Apakah kamu bisa melanggar pembatas ini? Kata Qin-chan. Sulit. Kucing hitam juga menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada cara lain, Qin-chan hanya bisa menggunakan cara terakhir, yaitu dengan merilis teknik Wan Senju, jiwa mengendalikan pikiran. Pada akhirnya Qi Xiong dan Yuan Tuo buram dan berada dalam kendali Qin-chan. Namun teknik ini tidak akan berlangsung lama, hanya sesaat. Akan tetapi itu sudah cukup untuk mengorek informasi dari keduanya. Selanjutnya Qin-chan mulai bertanya dengan hati-hati, dan juga tidak bertanya tentang rahasia inti istana berkabut. Jika tidak, itu akan memicu aktifnya pembatas jiwa, dan jika itu aktif, keduanya akan langsung dihancurkan. Setelah setengah jam, akhirnya Qin-chan telah mengetahui berita tentang Jiruyu dan Yukiansu. Setelah keluar dari alam Yukuno, semua tim ini ditarik untuk menjadi murid inti istana berkabut, termasuk Jiruyu dan Yukiansu. Namun di tengah-tengah jalan keluarga Ji membawa Jiruyu kembali ke markas keluarga Ji. Jadi seharusnya Jiruyu sekarang aman. Namun Yukiansu sekarang pasti ada di istana berkabut. Qin-chan harus memasuki istana berkabut. Ini bukan masalah yang sederhana. Sepertinya setelah ini aku harus pergi ke markas keluarga Ji terlebih dahulu, kata Qin-chan. Keluarga Ji memiliki hubungan yang baik dengan Qin-chan di kehidupan sebelumnya. Secara alami, Qin-chan tidak ingin keluarga Ji terlibat dengan istana berkabut.
Dan pada saat yang sama, Qingchen juga ingin tahu berita tentang Yuqiansu dari Jiruyu. Setelah mengetahui ini, Qingchen menanyakan tentang kondisi istana penegak hukum saat ini. Namun tiba-tiba Qingchen terkejut mendapati berita bahwa ada perintah dari istana berkabut yang memerintahkan istana penegak hukum untuk menyelidiki Qingchen. Apa? Istana penegak hukum sekarang sedang menyelidiki dirinya. Ini membuat hati Qingchen tenggelam. Tak kuduga, aku sudah sangat berhati-hati, tapi masih menarik perhatian istana berkabut. Bahkan dia sudah berpura-pura mati di alam Yukuno, tapi tetap dia masih dicurigai oleh Sangguan Sinder. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Jika mereka terus menyelidikiku, Wan Qiming, Yuqiansu akan terungkap. Jika itu terjadi, teman-temannya pasti akan dalam bahaya. Terutama Yuqiansu, dia akan lebih bahaya. Saya harus mengalihkan perhatian istana berkabut agar mereka bisa fokus ke tempat lain, kata Qingchen. Selanjutnya Qingchen mengajukan pertanyaan yang lebih rahasia. Namun tiba-tiba pembatas jiwa di benak Yuantao aktif. Jiwanya langsung diledakkan, hancur, dan Yuantao jatuh tidak bernyawa lagi. Inilah kondisi yang memicu pembatas jiwa terlarang. Begitu seseorang ingin menceritakan sebuah rahasia, jiwanya langsung dihancurkan. Sementara Qi Xiong, dia sekarang telah sadar dari bawah kendali teknik jiwa Qingchen. Karena dia tidak bisa lagi bertanya lebih banyak, maka Qi Xiong tidak lagi memiliki nilai guna. Qingchen akan mencoba untuk menghancurkan pembatas jiwa dan memperbudak Qi Xiong. Namun Qingchen gagal. Akhirnya pembatas jiwa itu aktif dan langsung meledakkan jiwa Qi Xiong, membuatnya mati seketika. Namun Qingchen memiliki beberapa pemahaman. Jika dia diberi beberapa kesempatan lagi, dia pasti akan dapat mematahkan pembatas jiwa ini. Ayo pergi, kata Qingchen. Segera dia dan bawahannya pergi keluar dari cakram Gyeokyeon-kun. Di pegunungan yang lebat beberapa sosok muncul. Itu adalah Qingchen dan bawahannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Mokara dan skeleton cabang. Mereka bertanya dengan semangat. Di pertarungan sebelumnya mereka sama sekali tidak puas. Butuh pertarungan yang lebih ekstrim lagi. Kita akan menghancurkan cabang istana penegak hukum, kata Qingchen. Dengan cara ini istana penegak hukum pasti akan marah dan panik. Dengan begitu secara alami mereka tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menyelidikinya. Dan teman-temannya secara alami akan lebih aman. Tentu saja selain melakukan ini, Qingchen juga memiliki hal penting lain, yaitu untuk pergi ke markas keluarga Ji. Keluarga Ji adalah keluarga tersembunyi, dan markas keluarganya sangat tertutup di seluruh benua Tianwu. Yang tahu lokasinya bisa dihitung dengan jari. Namun Qingchen memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ji. Dia bahkan berteman dekat dengan Ji Wuxu di kehidupan sebelumnya. Secara alami Qingchen tahu di mana lokasi keluarga Ji. Kemudian untuk menjalankan rencananya, Qingchen membagi bawahannya menjadi beberapa tim, lalu melesat ke setiap arah dengan tugas masing-masing. Pada saat ini berita tentang dua cabang istana penegak hukum yang dibantai oleh organisasi Dao Surgawi menyebar ke seluruh Wuyu. Hal ini menimbulkan beberapa spekulasi dari pengaruh kekuatan utama. Sementara cabang istana penegak hukum lainnya setelah mendapat berita ini mereka sangat marah. Tapi mereka masih menunggu berita spesifikasinya dari Qi Xiong dan Yuantao, karena mereka dikabarkan melarikan diri. Namun mereka heran karena sampai saat ini belum ada kabar lagi tentang keduanya. Namun beberapa saat kemudian, di kota Jizhou, nampak dua orang digantung. Itu adalah mayat Qi Xiong dan Yuantao. Hal ini akhirnya menimbulkan kegemparan. Berita tentang kepala Qi Xiong dan Yuantao yang digantung di kota Jizhou sampai ke markas istana penegak hukum. Hal ini membuat mereka sangat marah dan sekelompok tim istana penegak hukum yang tak terhitung jumlahnya langsung diutus dan bergegas langsung ke kota Jizhou. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
Mimin undur diri. See you next and goodbye.